Perkenalkan, nama saya Safaldiana Nandita dengan NIM 22E10047. Di sini saya akan memberikan video reaction tentang agama itu membawa kebahagiaan. Jadi di Swedia ditemukan 7% dari warganya mengidap gangguan kesehatan mental. Lalu pemerintah Swedia mengadakan target kesehatan publik terutama di kesehatan mental. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental adalah yang pertama ada sosioekonomi. Artinya orang bahagia jika hidupnya sejahtera. Lalu yang kedua ada budaya. Orang berasumsi jika pendidikannya tinggi maka ia akan bahagia, begitu juga jika orang yang pendidikannya rendah maka pekerjaannya akan didapatkan ya seadanya saja. Lalu yang ketiga adalah lingkungan. Jika lingkungan tersebut kotor, maka ia tidak akan bahagia. Akan tetapi jika lingkungan tersebut bersih dan saling support, maka seseorang tersebut akan lebih bahagia. Lalu yang selanjutnya ada masalah mental di Swedia tersebut. Peneliti melakukan penelitian tentang adanya hubungan positif antara agama dan kebahagiaan. Akan tetapi ada juga yang mengatakan sebaliknya. Kebanyakan orang beragama di US itu less educated. Akibatnya dalam hal pekerjaan lebih sedikit daripada yang tidak. Di Jerman ada riset tahun 2015 adanya pengaruh agama dan kebahagiaan individu dari kelompok, yaitu yang pertama punya religius organisasi. Mereka mempunyai support dari organisasinya. Mereka yang berkecukupan diatur oleh agama disuruh untuk berbagi ke yang lebih miskin. Lalu yang kedua ada the personal and dimension of religion. Orang yang percaya kepada Tuhan, ia yakin hidupnya akan baik-baik saja, baik saat hidup dan saat sudah mati. Agama sangat mempengaruhi mereka yang berreligius. Menurut riset, kepercayaan kepada Tuhan itu sangat menyejukkan. Hal tersebut tidak ditemukan di orang yang tidak beriman dan tidak beragama. Ada penelitian mengatakan bahwa agama memiliki pengaruh positif pada kebahagiaan. Level kebahagiaan juga ditentukan oleh level konsumsi manusia. Level konsumsi manusia jika tidak dikendalikan akan mengalami overkonsumsi, dan itu tidak baik. Maka itu semua dikendalikan oleh agama agar tidak terjadi hal tersebut. Tahun 2004 ditemukan kebahagiaan ditentukan oleh umur juga. Kedewasaannya, kekanak-kanakannya itu menentukan ia bahagia atau tidak. Lalu kecantikan juga. Orang yang lebih cantik atau lebih ganteng akan lebih bahagia. Lalu bagaimana agama dapat positif dalam kebahagiaan? Dengan cara agama yang luar biasa, bagaimana caranya mengendalikan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutlah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Kebahagiaan hanya dapat diperoleh dengan meniti jalan yang digariskan oleh Allah. Yang dimaksud dengan meniti jalan Allah adalah menaati perintahnya dan meninggalkan larangannya dengan ikhlas dan benar. Ayat 153 surat Al-An'am di atas sebelumnya didahului dengan penjelasan tentang beberapa perintah dan larangan Allah kepada orang yang beriman, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa orang yang meninggalkan jalan yang digariskan oleh Allah akan tidak tenang dan tidak bahagia, karena ia akan mencari jalan dan sumber kebahagiaan pada jalan yang dibuat dan digariskan oleh selain Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih.